mungkin aku sedikit cerita kali ya. Aku sempat kepikiran takut punya anak, Ibu, karena aku bukan karena aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik kayak gitu. Yeah. Tapi justru karena dunia di luar yang nggak bisa aku kendalikan ini, kayak aku nggak tahu nanti internet itu akan kayak gimana, dampaknya ke anakku apa, aku nggak tahu dia akan dibully di sekolah atau enggak, yang semacam itulah hal-hal yang nggak bisa orang tua kendalikan. Nah, mungkin mau minta insight atau saran dari Kak Kiki gitu. Pernah nggak ada ketakutan kayak gitu juga, dan gimana sih caranya untuk untuk berdamai dengan itu gitu? Sebenarnya untuk ketakutan itu, karena mungkin aku juga menyumam ya, bisa dibilang ya. Aku bukan ibu yang sudah punya anak, sudah dewasa gitu, enggak. Aku juga ibu muda lah istilahnya, yang anak juga masih kecil-kecil kan ya. Yang satu mau masuk SD, yang satu mau masuk TK gitu loh. Dan yang mungkin yang perlu aku tanamkan, yang perlu kita tuh expect dari diri kita sendiri di awal adalah jangan berekspektasi kita ini punya anak di zaman yang sama seperti dulu kita waktu kecil. Itu yang pertama. Jadi kita berdamai dulu nih sama keadaan gitu loh, karena keadaannya udah beda banget. Keadaannya beda banget, semuanya beda banget. Awal-awal juga sama, I'm struggling with the fact that wow, ternyata dunianya udah beda loh gitu loh. Wow, ternyata dunia yang aku tahu waktu kecil itu udah nggak ada. Betul, sudah diganti, sudah hilang dengan dunia yang sekarang ada gitu loh. Yang mana itu baru untuk aku waktu itu, ya kan? Ya dong, kan aku juga baru melahirkan, aku baru punya anak. Jadi itu prosesnya juga bertahap, dan aku baru mengenali, baru masuk lagi lah ke dunia childhood itu. Yang mana tidak aku kunjungi nih selama berpuluh-puluh tahun, ya kan? Aku menjadi anak kecil dari umur 0 sampai 6 tahun atau sampai 7 tahun, 8 tahun. Setelah itu kan udah aku masuk ke teenage dan lain-lain, aku udah tidak mengunjungi lagi nih dunia yang di belakang ini, dunia yang masa kecil ini. Aku baru mengunjungi lagi ketika aku punya anak. Aku flashback, aku kunjungi, ternyata nggak ada nih. Dunia ini udah nggak ada, udah diganti sama dunia yang memang ada sekarang gitu loh, dengan segala trivialnya gitu, dengan segala pro consnya, dengan segala halnya, dari mulai penggunaan gadget yang udah sangat masif, pergaulan yang udah sangat berbeda, cara ngehandle anak yang udah juga sangat harus berbeda. Jadi menurut aku harus dicamkan bahwa apa yang kita terima dari orang tua kita itu mungkin udah nggak applicable lagi, udah nggak bisa kita apply lagi di anaknya kita. Itu yang pertama yang mungkin harus dipikirin. Nah, terkait bullying, medsos dan lain-lain, again, it's something that we cannot control basically. Itu nggak bisa kita kontrol. Apa yang akan anak kita ini hadapi di luar sana, terlebih ketika kita nggak ada, itu bukan hal yang bisa kita kendaliin, dan kita bakal stres banget, dan kita akan hidup dalam kungkungan stres kalau kita tidak let go of it gitu loh. Kalau aku pribadi itu ada beberapa hal yang membuatku tuh lebih nyaman dan lebih gitu. Let's just do it gitu. Ada yang lebih bikin aku tenang. Satu, itu tadi aku berdamai dengan kenyataan bahwa reality sekarang itu berbeda dengan realitas yang dulu. It leads me to point number 2. It means cara aku nge-raise anak aku berarti harus berbeda dengan cara mamaku nge-raise aku. Berbedanya gimana sih? Ya kita sesuaikan dengan zamannya gitu loh. Kita sesuaikan dengan zamannya. Kita harus kayak gimana nih? Kita harus melek dengan keadaan, kita harus gapai dengan teknologi, tapi ini kembali lagi ke value masing-masing keluarga. Ada keluarga-keluarga yang strict, ada keluarga-keluarga yang nggak terlalu strict. Itu semua aku nggak mau ngejudge di sini, tapi semua keluarga pasti punya value-nya masing-masing. Kayak di keluargaku ada hal-hal yang aku batasi. Kayak contoh, anak nggak boleh pegang gadget sampai certain age, misal. Anak nggak boleh pegang handphone, apalagi let alone sosial media gitu loh. Ini anak baru 6 tahun, jadi nggak mungkin. It's no way possible for me to give gadget to my kids gitu. Jadi mereka cuma bisa misalnya nonton atau apa tuh dari TV gitu loh. At some point kalau lagi keluar segala macam, mereka lagi memang butuh didudukan, butuh didiamkan ya. I will give my phone with very strict attention. Jadi dari kitanya benar-benar ngeliatin lo nanti kalian nonton apa, segala macam, harus yang manfaat ya, ini itu segala macam. Jadi value yang dibawa menurut aku juga harus kencang. Nah itu balik lagi tuh, value-nya itu juga harus yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kita dan suami harus punya value yang sama, harus punya visi misi yang sama. Oh kita ini mau ngelit anak kita mau jadi kayak gimana sih gitu loh, itu penting banget. Oke, kita mau ngelit mereka untuk jadi anak yang mandiri, untuk jadi anak yang begini, itu semua harus kita pupukkan dari kecil sebenarnya. Dari cara kita
ngasih tontonan apa ke mereka, ngasih aturan apa ke mereka, disiplin-disiplin yang lain. Nah, itu yang pertama masalah gadget ya. Kalau yang kedua masalah bullying lagi, itu juga bukan hal yang bisa kita kendaliin gitu loh. Yang bisa kita lakuin apa? Ya ngisi mental dan ngisi pikiran anak kita dari rumah. Contoh, kita kasih tahu mereka bahwa you will meet this kind of person. You will meet a good friend, you will meet a bad friend. Yeah. What you gonna do if you meet a bad friend gitu loh. Kalau mereka misalnya ngebully kamu dengan omongan, ya kamu ingetin mereka bahwa it's not good, misal. But if they start to physically attack you, you have to warn them once, misalnya. Kamu kasih mereka 1 kali warning, jangan. But if they attack you for the second time, lo punya fully right, punya hak penuh untuk membalas pukul misalnya, atau untuk membela diri. Itu kalau itu aku ajarin jujur gitu loh, karena aku nggak mau, karena aku dulunya laki-laki dan aku tidak mau mereka menjadi pribadi yang lemah ya. Jadi mereka harus bisa tahu cara menghargai diri mereka sendiri gitu loh. Ini badanku, kalau badanku disakitin ya aku harus defense myself gitu loh. Jangan yang cuma terima pukulan diem aja, nggak gitu. Tapi rulesnya adalah don't hit first, nggak boleh pukul dulu. Tapi if someone hit you, ya you have to fight back kayak gitu. Jadi sebetulnya menurut aku itu sangat penting value apa yang kita tanamin di rumah. Based on apa yang kita yakini, dan itu harus konsisten diulang-ulang dari semua pihak. Kita dan suami harus sama-sama ngasih value yang sama gitu loh. Kalau menurut aku, kalau si anak ini udah dapat value yang cukup, value yang konsisten, value yang baik gitu ya dari kedua belah pihak, dari orang tua, bapak dan ibu, menurut aku, dan plus kasih sayang yang juga berlimpah gitu ya, mereka akan punya self esteem yang cukup sih untuk menghadapi apa yang ada di depan mereka. Karena kita juga nggak boleh juga untuk ngeremehin anak kecil loh, karena anak kecil itu tuh juga punya apa ya, mereka tuh punya power dan mereka punya free mind untuk juga take decision in their life. Jadi jangan juga nganggap mereka tuh nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Yang penting kitanya tuh fully support sih di belakangnya. Menurut aku they will thrive and they will ready untuk ngadepin apapun gitu. Oke, menarik banget sih. Aku jadi kepo gimana pembagian peran di rumah gitu dengan suami, Kak. Oke. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kebetulan I will use this platform to give praise to my husband. Kebetulan ya, suamiku tuh orang yang sangat-sangat tidak memiliki toxic masculinity. Oh, gitu. nice. It's a very green flag menurut aku ya, apalagi di zaman sekarang gitu. Jadi suamiku itu sangat-sangat fully support, dan dia tuh bukan tipikal laki-laki yang merasa rendah kalau istrinya punya achievement. Oke, gitu. Langka tuh ya. Nah, itu sih kualitas yang, thank you husband. Itu yang menurut aku kualitas yang sangat aku banggakan lah gitu ya dari suamiku gitu. Jadi kita tuh nggak pernah kesusahan untuk membagi peran gitu loh. Kita sama-sama menyadari dan meyakini bahwa ini anak kita berdua. Yang nge-raise sih harus kita berdua. Kamu kerja, aku kerja. Kita sampai ke rumah sama-sama capek. Nah, jadi kita juga harus sama-sama, begitu sampai rumah kita juga harus sama-sama 100% sama anak. Gitu loh. Karena ada orang tua yang gini, suaminya bekerja, istrinya juga bekerja. Tapi begitu sampai rumah, yang 100% ke anak cuman istri. Suaminya di sofa main handphone. Banyak yang kayak gitu. Gitu loh. Nah, kebetulan suami aku dan aku sama-sama punya kesepakatan untuk tidak seperti itu gitu loh. Negosiasi ya, jadi kita sampai rumah ya udah, kita handphone kita taruh, ya kita sama anak dulu kalau anaknya masih bangun. Yes. Anaknya udah tidur, ya kita sama pasangan dulu. Gitu loh. Pasangannya udah tidur, terserah deh mau ngapain, mau main handphone, mau ngapain. Jadi phone or whatever it is, platform dunia sosial atau media sosial itu bukan prioritas hidupnya kita. Nah, itu menurutku yang harus diajakin di awal. Dan yang susah harus sih itu sekarang susah ya. Banget, itu susah banget. Apalagi apalagi nyaman banget loh pulang kerja terus pegang handphone tuh enak banget. Enak banget. Kita nggak harus deal with kids, kita nggak harus deal with our husband, tuh enak banget. But it will ruin your relationships. It will ruin your family menurut aku. Damn right. Gitu. Jadi itu yang harus sepele banget, tapi godaannya itu memang di situ gitu loh.
Jadi menurut aku itu penting ya. Jadi balik lagi, suami aku kebetulan nggak punya toxic masculinity gitu loh at some point. Karena dia juga percaya bahwa aku meskipun aku bekerja dan memiliki usaha sendiri, aku tidak pernah menelantarkan keluarga. Gitu. Dia percaya itu dan aku membuktikan itu gitu loh. Jadi I prove to him that aku bisa balance nih keluarga dan karir. Aku bisa balancein kok. Jadi memang kita tuh memang sama-sama udah sepakat dari awal untuk membesarkan, raise the family, not only the kids, tapi ya the relationship and everything, itu kita harus sama-sama giving our 100%. Nah itu yang menurut aku penting sih. Jadi kalau ditanya gimana sih cara bagi tugasnya? Bagi tugas itu ngalir gitu aja. Karena kita sama-sama tahu peranan kita seperti apa gitu loh. Dan suami juga melihat aku bisa membuktikan diri bahwa aku tidak menelantarkan keluarga. Jadi akhirnya dia pun percaya 100% bahwa ya meskipun aku bekerja, ketika aku di rumah aku akan menjadi 100%. Dan ketika aku bekerja pun itu tidak akan bener-bener yang kayak totally forget the kids, basically kayak gitu. Everything is about prioritizing, time management menurut aku, dan being present. Itu sih menurut aku kuncinya. Prioritas, bagaimana cara kita memanage waktu itu penting banget. Manajemen waktu. Kita harus tahu nih kapan harus sama anak, kapan harus sama suami, kapan harus menyampingkan dulu kerjaan untuk sama anak. Misalnya kapan harus nyampingin dulu anak untuk bisa kerja. Itu kita tuh harus tahu banget cara manage waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap kita berada di dalam scope waktu itu, kita harus being 100%. Jadi jangan ketika di kantor kepikirannya ke rumah, ketika lagi di rumah mikirin kerjaan, don't mess your life in that way. Karena menurut aku tuh impactful banget. Karena anak tuh bisa ngerasain banget. Oh iya? Iya dong, anak bisa nge-sense. Ketika anak, kayak tadi aku bilang, kids are genius loh basically sebetulnya. Jadi mereka tuh kelihatannya kayak nggak gimana-gimana, kayak cuek aja, tapi they absorb everything. They pay attention to everything around them. Jadi bener-bener bisa ngerasain. Kayak when I'm home gitu ya, dan aku lagi sama anak-anak, terus udah gitu aku lagi main sama mereka, tapi aku lagi pikiranku tuh sebenarnya nggak present di situ, mereka tuh akan cranky gitu, akan kayak mereka mungkin nggak bisa bilang kayak mama kenapa sih kok nggak ngeliatin aku, misalnya mama kenapa sih kok nggak seru banget mainnya, kok nggak asik. Mereka mungkin nggak akan bilang begitu, tapi mereka ngeluarin protesnya dengan cara cranky. Cranky-nya juga yang nggak kita bisa tahu. Ini anak kenapa sih tiba-tiba cranky gitu. Tapi ya they craving for our attention. Dan ketika kita bener-bener kayak fully give them the attention, 100%, ya udah berhenti cranky-nya gitu loh. Dan it's transmitted, the emotion, the feelings itu transmitted gitu loh, both ways. Jadi please banget untuk ibu-ibu bekerja dimanapun kalian berada, atau bapak-bapak yang bekerja, kalau kalian lagi ada di rumah, menurut aku ya, the best way possible is being 100% present gitu. Ada di situ, main sama mereka, ada sama mereka, quality time sama mereka, cuddling sama mereka, snuggling sama mereka, udah ada di situ gitu loh. Begitupun sebaliknya, ketika kita lagi kerja, ya udah gitu, sebisa mungkin kita cut dulu nih urusan yang lain-lain. Kenapa? Supaya kita bisa efektif 100% dong kerjanya. Menurut aku dengan cara begitu kita bisa achieve both ways gitu loh. Nah, dan balik lagi kayak tadi ya, pembagian perannya ketika di rumah, karena kebetulan suami aku kayak tadi aku bilang nggak ada toxic masculinity, jadi dia nggak keberatan mandiin anak misalnya, nyikat gigi anak, hal-hal simple things, put them to bed, read them stories, itu kita bagi tugas. Kayak malam ini aku yang read the stories, besok malam kamu ya yang read the stories. Itu udah tahu gitu loh, itu udah mengalir gitu aja gitu. Jadi anak itu tidak hopefully anak-anak kita tidak merasa kehilangan gitu meskipun kita sama-sama bekerja kayak gitu sih, karena ketika ada di rumah ya kita 100% present. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aku juga merasa aku punya privilege-nya adalah karena aku kebetulan foundernya the company, jadi aku tidak harus 9 to 5 banget gitu loh. Aku bisa kapan aja pulang, aku bisa kapan aja ada di rumah, aku bisa kapan aja memutuskan untuk oke, udah selesai kayaknya kerjaan pulang Sedangkan kalau yang bukan founder atau yang harus kerja di company kan nggak bisa dong, harus nunggu jam 5, ada aturannya gitu. Jadi di situ juga aku merasa ada privilege-nya karena aku punya waktu yang lebih fleksibel. Karena menurutku waktu yang fleksibel itu penting banget gitu ya. Maksudnya berpengaruh gitu terhadap kebersamaanku dengan anak-anak. Tapi apakah itu is that
legitimate, apakah itu bisa memvalidasi segalanya, berarti apakah itu jadi berarti kayak ibu yang bekerja bener-bener ya, yang 9 to 5 gitu, nggak bisa relate sama hal ini, ngerasa kayak, oh ya berarti gue nggak bisa relate nih, gue 9 to 5 loh, gue nggak bisa dong sama anak-anak gue, nggak juga, karena aku punya banyak banget case yang berlainan Lupita. Contoh, aku punya kasus di mana I have a friend yang dia ini 9 to 5. Oke. Dia karyawan gitu ya, dia 9 to 5, tapi ketika dia punya waktu untuk anaknya, ketika dia udah di rumah atau weekend, itu dia akan fully commit untuk bersama dengan anak dan suaminya. Gak ada nyentuh gitu kerjaan dan lain sebagainya. Nyentuh kerjaan dan lain sebagainya. Bukan cuma itu aja, bukan masalah nggak nyentuh kerjaan. Dia pun bener-bener ya be there untuk anaknya, present untuk anaknya. Dia ngedengerin anaknya, dia eye to eye sama anaknya, dia dengerin cerita anaknya, dia present lah untuk anaknya gitu. Dia bener-bener merangkul lah kalau bisa dibilang, merangkul, menghabiskan waktu sama anak gitu loh. Jadi akhirnya waktunya dia yang sedikit tapi berkualitas banget gitu loh. Dia jadi tahu tumbuh kembang anaknya dengan baik, anak juga jadi deket sama dia dan lain-lain gitu. Nah, ada juga nih kasus lain yang ini ibu rumah tangga tidak bekerja, yang dia waktunya itu ya 24 jam di rumah, ada di rumah gitu loh. Apakah itu dengan begitu berarti dia jadi punya kualitas waktu yang bersama anak? Nggak juga. Karena banyak juga case di mana si ibu nih fisiknya di rumah. Dia ada di rumah, tapi mentally she's not there gitu loh. Mentally she's somewhere else. Jadi dia nggak pernah sama anaknya, tune in sama anaknya, nggak pernah eye to eye sama anaknya, nggak pernah ngobrol sama anaknya, nggak pernah ada di dunia anaknya, nggak. Cuma badannya aja di situ. Gitu loh. Jadi menurut aku jangan dijadikan batasan ya. Maksudnya working mom, don't blame yourself. Para ibu-ibu bekerja, don't blame yourself. Oh, aduh, gue ngerasa bersalah nih karena gue nggak punya banyak waktu sama anak gue. Karena kita selalu bisa membayar itu dengan cara ketika kamu ada di rumah ya, please be 100% present for them, gitu loh. Dan buat yang ibu di rumah, jangan merasa lebih unggul atau enggak, jangan take it for granted gitu loh. Ketika kalian ada di rumah, bukan berarti kalian merasa ketika kita ada di rumah ya, full ibu rumah tangga ada di rumah, bukan berarti kita tuh bisa yang kayak 100% ada bagi anak kita. Karena kadang-kadang kita tuh slip, kadang-kadang kita tuh nggak nyadar gitu loh. Kita sibuk dengan kerjaan yang lain, kita sibuk chat-chatan sama temen, kita sibuk nyari apa di Instagram, misalkan kita sibuk apa ya, kita badannya di situ, tapi kita tuh our mind is not there, our mental is not there. Tetap aja anak kita jadi ngerasa disconnect gitu loh. Jadi menurut aku being present tuh sangat penting. Gitu. Bahkan yang dianjurkan kalau nggak salah baca ada study by Harvard bilang sebetulnya yang dibutuhkan oleh seorang anak ya dalam satu hari itu hanya 9-15 menit waktu berkualitas bersama salah satu dari orang tuanya. That's it sebetulnya. 9-15 menit tapi bener-bener fokus. Pendek sih. Tapi bener-bener present gitu loh, ada gitu loh. Jadi please at least give them their rights yang 9-15 menit itu gitu loh. Kayak gitu.